Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naifadila Sakanebat. Di sini saya bersama teman kelompok saya ingin menjelaskan ketimpangan ekonomi regional dan trade-off kebijakan pembangunan di Lampung. Nah, ketimpangan ekonomi regional adalah kondisi di mana pembangunan dan kesejahteraan tidak merata antar wilayah. Kita bisa melihat bahwa ada daerah yang sangat maju dengan fasilitas lengkap, tetapi ada juga daerah yang masih tertinggal dengan akses yang terbatas. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa melihat bahwa ada daerah yang berkembang pesat dengan fasilitas lengkap seperti jalan yang bagus, sekolah yang memadai, rumah sakit modern, dan banyak peluang kerja. Namun di sisi lain, masih ada daerah yang tertinggal dengan akses yang sangat terbatas terhadap fasilitas tersebut. Ketimpangan ini tidak hanya berkaitan dengan pendapatan, tetapi juga mencakup akses terhadap pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan peluang kerja. Secara umum, ketimpangan ekonomi dapat dibagi menjadi 3 utama. Yang pertama, ketimpangan pendapatan, yaitu perbedaan penghasilan antar individu atau kelompok masyarakat. Yang kedua, ketimpangan antar wilayah, yaitu perbedaan tingkat pembangunan secara daerah maju dan daerah tertinggal. Yang ketiga, ketimpangan kesempatan, yaitu perbedaan akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan layanan publik. Dalam teori ekonomi, ketimpangan sebenarnya dianggap sebagai hal yang wajar pada tahap awal pembangunan. Namun, dalam kenyataan, ketimpangan seringkali berlangsung dalam jangka panjang, sehingga diperlukan peran pemerintah untuk mengatasinya. Penyebab, dampak, dan kasus di Lampung. Ketimpangan di Lampung terjadi karena pembangunan yang tidak merata. Infrastruktur, investasi, dan aktivitas ekonomi lebih banyak terkonsentrasi di wilayah perkotaan seperti Bandar Lampung. Beberapa penyebab utama ketimpangan antara lain perbedaan infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, urbanisasi, serta ketimpangan investasi. Dampak dari ketimpangan ini sangat luas. Dari sisi ekonomi, ketimpangan menyebabkan pertumbuhan tidak merata dan meningkatkan kemiskinan di daerah tertinggal. Dari sisi sosial, terjadi urbanisasi besar-besaran ke kota. Hal ini menyebabkan berbagai masalah seperti kepadatan penduduk, pengangguran, kemacetan, dan munculnya pemukiman kumuh. Selain itu, ketimpangan juga menyebabkan perbedaan kualitas pendidikan dan kesehatan antar daerah yang memperkuat siklus ketimpangan. Sebagai contoh nyata, Kota Bandar Lampung menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di Lampung. Kota ini memiliki infrastruktur yang lebih lengkap dan pendapatan per kapita yang lebih tinggi. Sementara itu, daerah seperti Lampung Barat, Pesisir Barat, Mesuji, dan Waikanan masih tergolong tertinggal, dengan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dan akses yang lebih terbatas terhadap pelayanan publik. Perbedaan ini menunjukkan bahwa pembangunan di Lampung masih belum merata dan menjadi tantangan besar bagi pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Devin Kasafa dengan NPM 22560410009. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan, solusi, dan penutup. Dalam pembangunan ekonomi, pemerintah sering menghadapi trade-off atau dilema. Salah satunya adalah antara pertumbuhan dan pemerataan. Jika pemerintah fokus pada pertumbuhan, maka pembangunan akan dipusatkan di daerah yang sudah maju agar hasilnya cepat terlihat. Namun, hal ini dapat memperbesar ketimpangan. Sebaliknya juga, pemerintah fokus pada pemerataan, maka pembangunan akan diarahkan ke daerah tertinggal. Namun juga, hasilnya biasanya membutuhkan waktu yang lebih lama dan biaya yang lebih besar. Selain itu juga ada trade-off antar investasi dan lingkungan. Investasi dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi jika tidak dikelola dengan baik dapat merusak lingkungan. Untuk mengatasi ketimpangan tersebut diperlukan peran aktif negara. Antara lain adalah membangun infrastruktur di daerah tertinggal, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mendorong pemerataan investasi. Adapun beberapa solusi yang dapat dilakukan adalah mengembangkan pusat pertumbuhan baru, memperkuat hilirisasi pertanian, meningkatkan konektivitas antar wilayah, serta mendukung UMKM dan ekonomi desa.
Oleh karena itu, sebagai penutup, ketimpangan desa bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga masalah sosial dan kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan pembangunan yang adil dan merata. Sekian penjelasan dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.